Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Troy tidak tinggal lama di rumah sang mama karena dia harus segera ke kantor. Hari ini dia ada agenda rapat di dua departemen yang berbeda dan juga sebuah pertemuan bisnis yang sangat penting. Aku ke kantor dulu, ucap Troy berpamitan. Tak lupa dia memeluk dan mencium istrinya. Bahkan dia kini tidak malu saat ada orang di sekitarnya saat sedang memeluk ataupun mencium. Seperti disengaja, Troy mencium dan memeluk Venita lebih lama dari biasanya. Dan hampir saja dia kelepasan kendali dengan mencium bibir merah Venita karena saking bersemangatnya. Juga dia ingin mamanya mengetahui bahwa kini ada kemajuan di dalam hubungannya dengan sang istri. Andai bisa segera ngasih tahu mama, batin Troy. Oke, Venita yang merasa malu karena ada mama mertuanya yang mengamati perbuatan keduanya segera melepas pelukan Troy. Malu ada mama. Cuma bentar, bisikan itu mengalun lembut di telinga Venita. Dengan jelas napas Troy terasa di leher Venita. Tingkah Venita yang malu-malu membuat Troy semakin gemas. Ada-ada saja kelakuan istrinya yang mengaku malu karena ada mama yang memperhatikan mereka. Padahal mereka sudah cukup umur dan memiliki hubungan yang sah di mata hukum dan agama. Entah mengapa Venita merasa kalau dia sedang tertangkap basah melakukan perbuatan itu dengan orang lain yang bukan suaminya. Di dalam kantornya, Troy yang sedikit lebay sudah merasa kangen berat dengan istrinya. Padahal dia belum ada 5 menit duduk di kursi kantornya. Padahal sebentar lagi istrinya akan berkunjung ke kantor bersama mamanya. Di dalam mobil, Vanessa sedang membereskan beberapa pekerjaannya. Semua pekerjaan itu harus selesai sebelum makan siang, karena dia akan melewatkan sisa hari dengan Venita. Bisa dibilang girls day out lah. Kamu pengen makan siang apa nanti? Tanya Vanessa dengan anggunnya. Ikut mama aja, jawab Venita singkat. Mah, ada yang pengen aku omongin. Apa itu sayang? Vanessa dibuat penasaran dengan sikap menantunya itu. Mah, aku pengen kuliah di luar negeri. Semua persiapan udah rampung, tinggal berangkat aja. Kuliah? Kenapa dadakan? Vanessa merasa kaget dengan apa yang baru saja didengarnya. Enggak dadakan, Mah. Aku punya alasan untuk itu. Apa itu? Aku istri Troy Darin. Orang akan memiliki ekspektasi yang tinggi tentang siapa yang menjadi istrinya. Dan aku sadar, aku cuma anak panti asuhan dengan pendidikan rendah. Aku gak mau keluarga Darin malu karena memiliki menantu yang pendidikannya rendah. Jelas Venita panjang lebar. Meski Vanessa sedikit keberatan dengan keputusan Venita untuk pergi kuliah, tapi setelah mendengar alasan mulia di balik keputusannya itu, mau tidak mau hati Vanessa menjadi luluh. Dia tidak menyangka bahwa menantunya memiliki hati yang mulia dan menjaga nama baik keluarga. Apa kampus di sini nggak cukup bagus? Bagus, tapi ada banyak hal yang ingin aku coba. Semakin banyak pengalaman, semakin baik. Kini Vanessa tidak memiliki perkataan yang bisa digunakannya untuk membantah menantunya ini. Pada akhirnya, Vanessa menyetujui keinginan menantunya dan berjanji akan membantu mengurus segala keperluannya selama dia kuliah di sana. Mah, tapi aku punya satu permintaan, kata Venita sebelum mengakhiri perbincangannya. Apa itu sayang? Selama mama mampu, mama akan mengabulkannya. Maafin aku, Mah, karena gak bisa menjadi menantu yang baik untuk mama, juga gak bisa menjadi istri yang baik buat Troy. Aku udah berusaha untuk bisa membuat Troy melupakan Bella, tapi nyatanya gak bisa. Bahkan di detik terakhir sebelum aku pergi, perlahan air mata Venita jatuh. Bantu aku untuk menyembunyikan keberadaanku. Aku pengen Troy menyadari bahwa ada orang yang selalu ada untuknya.
Aku ingin tahu apa dia benar-benar bisa melupakan Bella setelah ini. Vanessa tidak yakin dengan apa yang terjadi di antara putra dan menantunya. Tapi dia menyetujui permohonan Venita. Dan dia sangat sadar bahwa selama ini gadis di hadapannya itu sangat menderita. Mungkin ini cara Tuhan untuk menyadarkan Troy tentang cinta dan pengorbanan. Dengan anggukan mantap, Vanessa menyetujui permintaan Venita. Mama akan berusaha. Kita harus memberi pelajaran untuk anak Henry Darin itu. Sesuatu yang berharga. Kilatan mata penuh semangat melintas di mata Vanessa. Ibu mana yang tega melihat anaknya menderita? Tapi kalau ini demi kebaikan sang anak, tentu tidak ada salahnya sedikit mencoba. Dengan penuh percaya diri, Venita melangkah mantap di samping mama mertuanya. Perlahan namun pasti, Venita berjalan melintasi beberapa ruangan untuk sampai di ruangan tempat Troy berada. Sayang, mama ke ruangan mama dulu. Kamu temui Troy. Venita hanya membalas dengan anggukan untuk perkataan sang mama mertua. Sebelum mencapai pintu ruangan Troy, Venita dihentikan oleh seorang perempuan cantik yang berpakaian sangat formal. Bila dilihat dari tempat duduknya, bisa dipastikan dia adalah sekretaris baru. Maaf, Mam, ada yang bisa saya bantu? Sapanya sopan. Venita melihat name tag yang tergantung di bajunya. Kiran, itulah nama dia. Aku ingin bertemu dengan Troy, jawab Venita. Maksudnya Mr. Troy Darin. Silakan tunggu sebentar, saya akan panggilkan. Tok tok tok. Sir, ada tamu untuk Anda. Kiran sang sekretaris mengetuk pintu dengan sopan. Dia adalah sekretaris baru yang memulai kerjanya beberapa hari yang lalu, dan dia tidak mengetahui bahwa tamu yang dimaksud adalah Troy. Tamu yang dimaksud adalah orang yang sangat spesial bagi Troy. Suruh tunggu sebentar, ucap Troy tanpa mengalihkan pandangannya ke Kiran. Yes, sir. Lalu Kiran undur diri. Di depan ruangan Troy, Venita menanti dengan sabar. Sekembalinya sang sekretaris, Venita bangkit untuk mendapatkan jawaban. Maaf, Mam, Mr. Darin meminta Anda untuk menunggu, ucap sang sekretaris dengan sopan. Venita tersenyum dan mengangguk. Baik, aku akan menunggu. Terima kasih. Lalu Venita kembali duduk di kursi sebelumnya. Ternyata waktu tunggunya sudah hampir 1 jam. Dan Troy belum ada tanda-tanda keluar untuk menemuinya. Tapi Venita tidak mau menyalah karena dia tahu suaminya sedang sibuk bekerja. Ditambah lagi belakangan ini dia sering pulang lebih cepat. Mrs. Darin, apa yang Anda lakukan di sini? Terdengar suara yang akrab di telinga Venita. Ternyata itu Mr. Khan. Oh, Mr. Khan, aku sedang menunggu Troy, jawab Venita meletakkan majalah yang sedang dibacanya di kemeja. Kenapa tidak menunggu di dalam? Tampak Mr. Khan sedikit merasa bersalah karena membiarkan istri sang bos menunggu di ruang tunggu yang biasa ini. Di dekat mereka, Kiran menguping pembicaraan sang asisten bos dengan tamu yang sedang menunggu itu. Kenapa Mr. Khan terlihat akrab dengan perempuan itu? Kiran, apa kamu sudah memberitahu Mr. Darin? Kini Mr. Khan mengalihkan perhatiannya ke sekretaris barunya itu. Yes, sir, dan Mr. Darin bilang untuk menunggu, jawab Kiran polos. Apa kamu memberitahu beliau siapa yang menunggunya? Selidik Mr. Khan. Kamu menyebut nama? No, sir. Kali ini raut wajah Kiran segera berubah menjadi pucat. Dia menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Silahkan menunggu di dalam ruangan Mr. Darin. Mr. Khan mempersilahkan Venita untuk masuk ke ruangan Troy dengan sopan. Gak usah, aku tunggu di sini aja. Takut ganggu Troy yang sibuk. Venita tampak tidak mempermasalahkan kejadian itu. Mr. Khan tidak bisa memaksa sang nyonya untuk mengikutinya. Sebagai gantinya, Mr. Khan masuk ke ruangan Troy dan memberitahukan bahwa Venita menunggu di luar. Tak berselang lama, Troy keluar dari ruangannya dan menyambut Venita dengan sedikit bersalah. Maaf, aku nggak tahu
kalau kamu adalah tamu yang dimaksud, kata Troy sambil mendaratkan ciuman ringan di pipi Venita. Tak lupa sebuah pelukan singkat. Bersambung, thank you for watching.